perkenalkan diri dulu Tante. Mantap? Ya. Saya Yuli, owner dari New Chris Bakery. Mungkin bisa diceritakan alasan kenapa Tante bisa mendirikan roti Chris ini Tante? Karena hobi. Iya. Itu bermula dari apa Tante? Bermulanya dari awal pernikahannya Tante, karena Tante nggak ada kegiatan, kemudian karena memiliki hobi ini, kemudian Tante kemudian buatlah kue. Ya. Ibu pertama kali membuat itu bagaimana langkahnya supaya kok bisa menjadi toko yang sekarang? Ya, pertama kali ya home industry dulu, dititip-titipkan ke toko-toko. Kemudian karena banyak pesanan, saya berusaha untuk membuka gerai, dan itu pun berdasarkan permintaan banyak orang. Jadi pertama kali membuatkan toko dan berhasil di sini. Ya ada suka dukanya, tapi langsung berhasil karena diawalinya bukan langsung buka toko, diawalinya dari pesanan. Ya. Mungkin bisa diceritakan suka dukanya dalam menjalankan bisnis. Suka dukanya banyak ya. Kalau dulu sebelum corona, Tante ini terbentur di tenaga kerja. Kadang kekurangan tenaga kerja, mereka menikah dan keluarnya mendadak. Nah, kalau sudah seperti itu, kondisi apapun yang terjadi, saya harus tetap eksis. Walaupun waktu itu pernah nih kejadiannya hamil 8 bulan. Ada pesanan 1000 dus. Ya akhirnya turun tangan sendiri. Jadi Tante juga berpengalaman dalam proses Sampai sekarang kalau bisnis makanan tidak bisa kita lepas. Ya. kalau untuk proses pemasaran sama produksi mungkin bisa diceritakan kan? Proses pemasarannya kalau zaman sebelum corona ya kita dari rasa dan kualitas diutamakan, kemudian dari mulut ke mulut. Ya, tapi karena sekarang corona kita work from home ya, itu akhirnya mengandalkan medsos. Untuk mendirikan toko ini udah berapa lama ya? Tahun 1994 mulainya. Lama ya? Tante lama. Itu dari perjalanan dulunya sampai sekarang mulai dari pegawainya. Ya, dulu pakai hand mixer. Iseng-iseng karena nggak punya oven, pinjem oven dari teman. Kemudian karena laku dan banyak yang suka, akhirnya Tante bikin lebih banyak dan akhirnya Tante mulai belanja alat-alat roti. Kalau ada itu nggak Tante bisa tersembunyi dari kenapa kok pakai New Chris? Nama anaknya Tante ya. Kemudian ketika di R-kan ya, nama itu saya patenkan, harus ada penambahan new di situ. Karena Chris itu ternyata sudah dipakai produk kecap dan sirup di luar pulau. Kemudian dari pihak Indo Paten waktu itu yang ngurusin, dia menyarankan kasih nama new di depannya. Dari awal sampai sekarang kita mungkin pernah nggak sih ngalami kerugian? Oh pernah kerugian, apalagi di saat setelah corona ini ya, pernah 1 bulan ruginya mencapai 60 juta, 70 juta. Ya, tapi karena satu tanggung jawab sebagai owner terhadap tenaga kerja, ya harus menjual aset untuk tetap menggaji mereka, tanpa mereka itu harus ada yang diliburkan. Kadang-kadang kerjanya cuman sampai jam 10 selesai, sampai jam 12 selesai. Tante tidak pernah meliburkan mereka, ya tetap
mereka itu tetap dikasih jam kerja walaupun hanya omong-omong atau bersih-bersih sampai jam 4 sore gitu. Karena tante mikirnya mereka digaji cukup aja kondisi seperti ini sulit ya. Apalagi kalau dikasih setengah gaji tambah sulit lagi hidup mereka. Kalau untuk manajemen dalam toko ini Maksudnya manajemennya mungkin cara mereka pegawainya apakah nanti ada kursus atau pegawainya itu langsung ya. Kalau dari karyawan pabrik itu direkrut kemudian langsung dipekerjakan dengan bimbingan karyawan-karyawan yang lama. Dalam 1 bulan biasa mereka sudah mulai ngerti. untuk bahan kan harganya naik-naik itu gimana supaya tetap Stok. Jadi sistemnya stok. Ketika sudah ada berita harga mau naik nih, Tante akan stok bahan itu. Seperti sekarang ini gula naik banyak. Sebelum gula naik banyak, Tante stok dulu. Sehingga harga Tante bisa tetap sama dan stabil. kalau itu Tante penentuan harga itu Penentuan harga ya dari bahan pokok. Dari bahan pokok kita kalikan dengan biaya produksi dulu ya, ditambah biaya produksi, kemudian kita kalikan 2. Karena apa? Karena masih nanti ada retur, kadang-kadang ada barang rusak itu untuk mengantisipasi itu. Dan ini Tante pemasarannya hanya dari toko saja ya Tante? Ada pemasaran lain? Dari toko, online, IG, TikTok. Ini dari Tante ada Pak buat mahasiswa kita Oh ya. untuk teman-teman yang memperinci Ya, pesannya Tante, anak-anak zaman sekarang di generasi Z ini, mereka ini senangnya semua serba ke susu. Nah, instan, cepat. Tapi Tante lihat ada banyak yang cepat putus asa. Nggak berhasil, putus asa. Emosinya didahulukan. Nah, itu belajarlah untuk sabar, ulet, ya, konsisten. Kunci dari keberhasilan adalah itu, sabar, ulet, konsisten. Ya. Terima kasih ya Tante. Sama-sama.